Salum, dihamu dengan sahaporsian di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus, andorang tabuka partang yang ta bodarion, tapasadama rohado pikirata, masuk mahita tu tang yang nahohom. Amin. Tapuji debata marinde mahitasian buku ND 20 tolu ayat sada sakrodi ayat 2. Marhite te guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia. Amin. Aina mangulu do hatani debata, jala margogo mangula. Jala tumajom sian sandok podang si dua baba. Jala manorusi do rasa disirang hosa do tondi. Aka ring pe dohot utok. Jala pangukum doi di parohaon dohot di pikiran niroha. Haleluya, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pardenggan basa nasumurung. Namar pungu doh hamis dison. Mangido tuho sian nasa rohanami. Saya tambahi maha porsion nami jala pargogoy hami. Asa tarulaon hami parangena denggan. Songona pinangidoni roham sian hami. Saya ramoti mahami ro di hasusudani bohal nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata nagabe epistel patujuloni jamita di partang yang tabodarion. Di enet sian kitab Lukas 10 sada ayat 20 pitu saat rodi ayat 20 walu ala jepet turpukon olan 2 ayat hujahami maturpukon
Songonon ma didok disi. Dina mangkatahon hatai ibana di pagogo sada perempuan sian tonga-tonga ni natoropi ma suarana ni nama mandok ibana. Martua ma nama nabuhon jala na pabagot ho. Alai nina ibana ma martua ma akana umbege hatani debata jala na piopsa. Ima sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala na piopsa. Amin. Marini mahita sian buku ND 258 ayat sada. Asini rohama dihamu dohod dame. Nasia dewata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas. Firman Tuhan di PRT malam hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan, kita ikuti dalam hati masing-masing. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap manusia bercita-cita hidupnya bahagia. Saya kira tidak ada di antara kita bercita-cita hidupnya menderita. Kebahagiaan, tenang, damai, bergembira, bersuka cita. Apakah kebahagiaan itu ada di antara kita? Kalau kita katakan ada, amin. Tapi jangan-jangan kita karena sudah makan dari rumah, maka kita bilang bahagia.
Karena nanti jam 10 kita lapar, kita akan memegang perut kita, aduh sakitnya lapar. Berarti itu namanya bahagia sementara. Tapi kalau memang ada yang lapar, silahkan makan. Kalau ada yang sakit, silahkan makan obat. Kalau kita mau cuci mata, pergi ke pantai, pergi ke areal pariwisata, dan lain sebagainya. Semua itu usaha kita untuk mencari kebahagiaan. Semuanya itu adalah mencari kebahagiaan. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, melihat persoalan hidup manusia, melihat sekeliling dunia ini, maka kebahagiaan itu sangat jauh dari manusia. Jika kita melihat sekeliling kita, banyak sekali persoalan-persoalan hidup. Persoalan-persoalan yang tidak bisa kita hadapi. Persoalan keluarga, persoalan anak, persoalan tetangga, persoalan teman, persoalan lain sebagainya. Manusia cenderung kacau balau hidupnya, tidak tenang. Bahkan manusia mengatasinya dengan pikirannya. Tapi apa boleh buat? Justru semakin berpikir manusia, semakin kebahagiaan itu jauh dari dia. Taparrahum akamang molo adong persolatta, lam tapikir-pikiri, tapahusor tu siap birang mudum, dang boy mudum, tapahusor muse tu siamun tong songoni, gelisah. Alani hidup firman Tuhan pada saat ini mengajak kita bagaimana untuk memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Bagaimana memperoleh kebahagiaan yang sejati. Ini ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita, yakni hidup bersama dengan Tuhan. Kebahagiaan itu adalah apabila kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita yang ada di sini adalah orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang sempurna. Amin. Amin. Mungkin semalam para lado sudah mendengarkan penjelasan khotbah. Tapi karena ikut di sini keluarga, ada sebagian lagi jemaat, saya jelaskan ada 5 tingkatan kebahagiaan. Pertama adalah kebahagiaan negatif atau kebahagiaan minus. Ada orang bahagia jika membuat orang lain sakit hati. Ada orang bahagia jika dia merasa menang berargumen. Ada orang bahagia jika berhasil kejahatannya. Ada orang bahagia ketika dia dapat melecehkan orang lain. Tetapi itu kebahagiaan yang sebentar saja. Karena apa? Karena ketika dia pulang, dia ingat-ingat apa yang dia perbuat, itu akan menyakiti hatinya lagi. Amang patukodok kumanaki, salah daw HP. Ujungnya, dang bahagia ibana jadina, ujungnya gabi marsahid. Itulah kebahagiaan yang negatif, kebahagiaan minus. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika kita bisa memenuhi kebutuhan fisik. Najulu hingot do tiki sekolah mingguau,
Itu bapakku, omakku, sepatuku nomor lepu-lepu. Pakai Natal. Saya ini kira-kira mah tanggal 3 nomor Natal. Asa topi-topi nakke sepatu nomor lepu-lepu. Buh lah siroha. Saya dimuruki di banyan, unang pakai joy, pitor segan nonin. Alai si pangkaru di ba pinake-pakai do sepatuan nomor lepu-lepu. Bahagianya memiliki sepatu. Kita perason itu. Mula dong baju tanah baru, bah lasid dorhata. Arekas paling ada sehari 2 hari tak pakai. Mula holani tak pakai terus. Holani dua baju ini bayan ina zolma mungkin. Mula dong boy kita manuhur mobil bahagia. Mula boy kita adong mangan na tabu di restoran, manang migomak kita non, minum kopi kita bahagia. Las roha, alai ingot satokin. Itulah kebahagiaan fisik. Yang ketiga adalah kebahagiaan ketika kita dapat memuaskan ego kita. Ego. Adogarna molo bohita merai terkenal. Contohnya pendeta Senturi, pendeta di Bali, bahagia. Alai satokin. Belam ni dalanan o songoni HP inarawak kan. Jadi kebahagiaan ego. Yang ketiga adalah termasuk pengakuan. Naking ngay dokoni, mertua ni upang. Tabu ni hate jago-jago gelengmu. Tabu ni upak kate jago-jago keluargam. Kebahagiaan duit, kebahagiaan. Kebahagiaan yang ketiga adalah, kebahagiaan yang keempat adalah apabila kita dapat berbuat baik kepada orang lain. Contohnya kita bisa bersedekah supaya orang lain bahagia, itu juga kebahagiaan. Hidup bainaru tatajis madok, saya tidak suka orang memberi dengan terpaksa, tetapi harus dengan sukacita. Itulah kebahagiaan yang keempat. Kebahagiaan yang kelima adalah khotbah hari ini. Apabila kita hidup dalam firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun itu berlawanan dengan hati kita, itulah kebahagiaan yang sejati. Contohnya, ketika ada orang membuat kita sakit hati, tetapi kita mampu untuk bertahan, kita mampu menahan diri, itu adalah kebahagiaan. Dango lupang marsak amang sisi bulunon, nape di bencol mahaci rohana. Alanya hadiate, itu namanya ketahanan menghadapi kesulitan. Jadi gurang docol madang mampu menghadapi hamolon, molo adong jolma menghadapi hamolon terpitur marungut-ungut, adong jolma menghadapi kesulitan terpitur madele, dang mukini, dang tolapi nina. Alai orang-orang yang percaya adversity of facing, ketahanan, kemampuan untuk menghadapi kesulitan ternyata hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang sempurna. Kebahagiaan yang sempurna itu hanyalah mendengarkan firman Tuhan. Hidup kita akan tenang. Sekalipun hati kita berontak, wahai kepala sono benon nao. Kenapa harus aku dihina? Kenapa aku harus ditekan? Kenapa aku harus begini? Tetapi karena kita cinta akan Tuhan, mengutamakan kehendak firman Tuhan, disitulah kebahagiaan yang sempurna. Akamang do tama kenang laos ido nang edeta nama do hanya dekat Tuhan hidupku tenang. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Jadi ada kebahagiaan sempurna ketika kita sekarang hidup mengandalkan firman Tuhan. Tetapi manusia akan semakin susah ketika dia mengandalkan pikirannya, ketika dia mengandalkan kehendaknya, ketika dia mengandalkan materi yang ada padanya. Tetapi mari melalui firman Tuhan ini kita diajak, apakah kamu ingin bahagia? Mari dengarkan firman Tuhan. Mendengar, mencermati, bukan hanya menenangkan hati. Dan itu persoalan sekarang, Abang Inang. Banyak orang tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan apabila firman Tuhan itu berlawanan dengan hatinya. Dan banyak orang sekarang tidak lagi mau mendengarkan firman Tuhan apabila orang yang menyampaikan firman Tuhan itu secara monoton. Nggak ketawa-ketawa mendengarkan khutbahnya, nggak lucu. Dan itu sekarang yang dicintai orang. Tetapi mendengarkan firman Tuhan itu adalah ibarat seperti tanah yang subur. Hatinya terbuka untuk mendengarkan, mengkoreksi. Dan itulah tujuan dari firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Firman Tuhan itu mengajar, mengoreksi, menasihati, memperbaiki kelakuan. Nah, ketika kita mendengarkan itu, maka Amanginang, apa yang ada di dalam hati kita ini akan dikoreksi. Apa yang ada dalam pikiran kita akan dikoreksi. Nah, pernah ada pencuri masuk kepada rumah Sintua. Pernah pencuri masuk ke rumah Sintua. Jadi ketika pencuri ini masuk berhasil ke rumah Sintua ini, dia sudah mulai beraksi menenter di mana kira-kira harta karun yang punya rumah ini. Tiba-tiba dia menenter sebuah lukisan dari firman Tuhan. Dia membaca di dinding Amsal 1 ayat 7. Takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Membaca itu Amanginang, dia menjadi takut. Takut akan Allah adalah permulaan hikmat. Dengan membaca itu juga dia mundur dan meninggalkan rumah itu. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan itu menjadi petunjuk bagi kita, firman Tuhan itu menjadi kompas bagi hidup kita, maka kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itulah yang dikatakan dalam Mazmur 119. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kehidupan ini akan semakin gelap. Hidup ini gelap. Kadang kita tidak tahu mau kemana kita pergi. Bahkan ada pepatah mengatakan ini zaman Eden. Kalau kita tidak ikut Eden, maka kita tidak ikut dapat bagian. Ini zaman gila. Kalau kita tidak ikut gila, maka kita tidak ikut dapat bagian. Jadi orang sekarang cenderung Amanginang mengikuti selera dunia. Orang sekarang cenderung mengikuti arus zaman. Orang sekarang mengikuti apa yang terjadi sekarang ini. Ido bahin nasi jujut madokon, emena masa madigagat ursa, beimana masa, beima niula. Molodang niula boha, sogoro ani zolma. Moloso niula boha, ipulikko niba. Itulah yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Rom. Unang maha Musa robbang do pertibion. Tetapi berubahlah akan akal budimu. Rom 12 ayat 12. Berubahlah dengan akal budimu. Dengan apakah manusia mengubah akal budinya? Dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah lebih tajam dari pisau yang bermata dua. Akan memisahkan hati kita dan jiwa kita. Akan memisahkan, memilah-milah pikiran kita dan hati kita. Jadi firman Tuhan itu Amanginang menjadi hakim bagi hati kita. Kalau
Inang Boru Purba sekarang bercermin kepada saya. Supaya Inang Boru Purba ini senang dengan saya akan menjawab dia, oh you are very good. Engkau sangat baik. Oh you are very cantik. Kamu sangat cantik, begini. Saya akan memuji Inang supaya Inang senang dengan saya. Walaupun Inang kurang baik, tapi baik memang ya. Walaupun Inang tidak kurang baik, tapi saya harus mengatakan, oh Inang sangat baik. Supaya apa? Supaya Inang senang dengan saya. Tetapi jujurnya adalah bercerminlah dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah cermin bagi kehidupan kita. Dan itulah yang tertulis dalam Mazmur 119. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekarang kita mengenang bercermin sekarang di hadapan Tuhan. Kalau kita bercermin sekarang di hadapan Tuhan, ketika kita melihat kehidupan kita, banyak dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, maka disitulah kita mengatakan, ampunilah dosa dan kesalahanku. Disitulah kita merasakan hidup kita menjadi tenang. Persoalan-persoalan hidup kita sebesar apapun itu terasa tidak ada kalau kita bersama dengan Tuhan. Tetapi persoalan hidup kita akan semakin berat, Amanginang, jika kita selalu melihat diri kita. Dan itulah kalau kita perhatikan kata sambutan dari Opue Purus tentang jubileum kita. Dan itu menjadi teguran bagi kita semua jemaat HKP Denpasar. Jangan kamu hanya melihat pandemi, tapi lihat Tuhan yang mengatasi pandemi. Dan itu atau masa ni pandemi do on inna. Waktu pandemi pikiran lupa dengan Tuhan yang mengatasi segala apapun di tengah-tengah dunia ini. Mendengarkan dan melakukan. Sama dengan Matius 9 atau Matius 10, orang yang membangun rumah. Itulah perbedaan yang hanya orang yang mendengarkan. Orang yang membangun rumah di atas pasir. Ketika dibangun rumahnya, datanglah hujan, datanglah badai, rumahnya runtuh. Itulah tipe orang yang hanya mendengar. Bahkan di dalam kitab Rom dikatakan, orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika hujan datang, badai datang, rumahnya berdiri kokoh, berdiri teguh. Karena apa? Karena memang dasarnya sudah kuat. Berarti itulah Amanginang kebahagiaan yang sempurna. Adversity of creation, kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Nung ngasudihitan yang mampu menghadapi kesulitan, baharu yang tutote. Ngasudihitan mampu menghadapi hamolon di tengah-tengah nguluan, maulah nung mampu kita menghadapi saya harus katakan, kita adalah orang yang memiliki kebahagiaan yang sempurna. Duda pale, bagus tu sih, bangai biasa umamora. Itu kan? Gudang kutadda karena mau reportibio nak kamang do tamakena. Gudang kutadda. Persoalan nah laki yang tadda. Kuwereng berpikir si patah. Belum tentu bahagia amat tahun sian halakan. Jadi kita selalu mengartikan kebahagiaan ini dengan materi, dengan keberadaan seseorang. Sebenarnya salah. Kebahagiaan itu Amanginang, tanyalah dirinya. Jadi ketenangan hati itu sebenarnya kebahagiaan. Multazahar rupani di kitab Wahwi, mudungi mula majol mai. Dan adong bonon nama nangahanin na. Daga bijol mada dumangol lo hita tutu. Itu dah. Multazamu sempekot ba onom om mazia di portibion harus ditadda be ari hola na mangalui akan rikot di nguluna di papungupuno nian na dirapot nai alejol makna asing menikmati donok ku masonari ibana majol mana paling na dumangol ninna. Iya ya, berarti ketika kita sekarang bekerja, apa yang kita dapat
Mari kita nikmati, mari kita syukuri. Itu sebenarnya anda bahagia. Jadi salah do hita kamang do tamak kenang, jual mana bahagia diukur dari segi materi. Belum tentu. Ya mungkin masuk tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Alai hita noang di bagasan perpungat tawarnginon, naing dapat tita mana margoar, kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sempurna. Mula-mula kita segarizon, tutudonot tama, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku. Kenapa tenang? Karena Tuhan adalah membimbing kita, mengajari kita. Tuhan itu menyertai kita dalam perjalanan hidup. Jangan dong berasa ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup pun. Baik kau mau suneng molor jol mana tenang. Dan hitir-hitir di perjalanan yang uluna. Alanya orang yang bersama dengan Tuhan hidupnya tenang. Karena dia percaya apapun itu, materi, umur, kesehatan, dan lain sebagainya akan diberikan kepadanya. Dan itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi mulai tema atik pe 120 halak kamu naik nabar pungon 12 120 kan tak beri gicang pesan naik kukuk inna 10 lalu 20 sada mahita nang nabar pungi garijon jemul sona madok piga di san sada dulu piga na taba mang di luar hita tolu op tolu ate tolu jenga perlu ipalo shotton pertanyaan asabu itu dirancang 7.000 na meta pertanyaan ate 7.000 nama unang pasusahu ruas ni den pasaron unang gabi susah nguluna gabi doki bahagia ni bamul ijabi bain tolako narunaing kopi tamay kopi inon na dorate ay mada jadi sini ko paranan waing dalam keadaan terpuruk do ke hajol mau ni hajol ma kebahagiaan itu sangat jauh HP amang do tamu kena dohonon do kebahagiaan itu bukan jatuh dari langit kebahagiaan itu haruslah kita cari kebahagiaan itu harus kita datangkan dang madawi sa langit mapunta sa bulu hamuna kebahagiaan ni daong iko kita do mga lului sedia luluatta naik ko bahagia sempurna nyodo kuncina Alkitab jawabannya firman Tuhan ini di sini jawabannya mari kita perdalam mari kita gumuli mau kebahagiaan yang sementara nanti kita pulang dari sini minum kopi makan mie gomak sementara itu tetapi Tuhan memberikan kepada kita kebahagiaan itu terimalah kebahagiaan yang sempurna itu dan itu nedok nitat di Lukas 10 sadai yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya mungkin ngata bigi asa sempurna taulahumma imana yang donon na dihita kamang alani firman Tuhan sudah kita terima mari kita kerjakan itu dan lakukan itu dalam kehidupan kita supaya kita adalah orang-orang yang bersuka cita dalam hidup ini tak tabo terus manang nabuhaon nguluon ay naguda ngecol maneng pabiar-biar kan amang katanya makin datang lagi varian baru ya inna ulle beloni naraku wala tu sida dipikirin terus narwa dangi ngadi giahan ngadi singai suci na nga kotuk ito ngijol mo suno to ay ba macucete isusi media manucci Facebook icuci tong to ngijol mo asugari narong nengarong mabain mabay padapot setelah pak nipak namin na pirusi masukin na
Awal nama sudi jolmo bukus pana. Di murah-murah ada jolmo yang dicuci dengan berita-berita dari dunia ini. Sehingga banyak sekarang hidupnya kacau balau. Maka mari kita cuci pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. Ido biar naido naking dari ayat siai dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya dengan firman-Mu. Oke, pinasa mati kita diskusi, gumurang mahita diskusi kamang. Dangadong be? Ngai bete? Bahamuna na di online amang manalu. Adong padapo tamang? Amang manalu, amang inang boru inang Grace, inang boru tumorang. Ya. Ang gamang sir. Adong amang? Mangulahon asa buhado makamuliatehon pasu-pasun itu hatuhi tamang paditanami dalam situasi apapun. Ido na tungmatemo imana di level opati. Ai molosong na sendiri secara pribadi mungkin bui menguatkan kadongan. Dak ya huanggap adong pencobaan di dalam hidupku. Alai pembekalan. Molo huanggap dui pencobaan bui do madabu. Tu nah orang semangat mang nama dele. Alai molo huanggap sebagai tambahan nibuhal manang pembekalan nasa lebih kuat menjalani kehidupan, maka seberapa apapun tantangan itu akan saya coba. Sudah kita merasa sonari molo saya sudah ekonomi kesulitan do kita sudah tanpa kecuali arona morajongi petong do gudang sonari na kesulitan berpikir sonero nyamangi. Alai molo pandangi sebagai tambahan nibuhal sama dalani panguluan pasti do bareng sisi positif. Na adong na mengadopi hamaulun na ta adopi sonari. Contoh mah ra di parkuliota mah dia mah basona pribadi kira mungkin hita sendiri ra pamereng olah laporan keuangan IP warta jemati hadut alai sini sian nampak mulai sian masa makopi tonga sebuah buhalnya ni balai buktinya adong do dalan itu hani mengalir dalan tu huriana jala satu sonar babu hidup perdalan huriana di hakai peden pas kasong ni do nang tong di pangulut tasigan pari memang macam mau do nata do nalai babuktina mana satu sonari bodoh kita mangulu. Ima bohama memaknai namang panditanami di tingkat praktis. Asas dehita na mengadupi nama Allah, bui tetap berbahagia nang pedi masa-masa na sangat sulit. Imara amang panditanami na ikon rimangata itu seluhutna na dong dihakawi peden pasar na dong peaw. Madusa kami memang panditanami. Okay. Iya. Jadi neneng donon ni amang situ manalu, jangan kita hanya berfokus kepada persoalan hidup, tapi mari arahkan pandangan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia akan memampukan kita untuk menghadapi segala macam persoalan hidup. Oke, dong depe, amang silalahi, inang borobing, adong, inang bernikah, inang borobing, inang nonya si jabat, inang nonya si bulun, inang nonya perdidi, inang nonya Utara Barat, inang nonya pendeta. Sudi bete? Holan nyonya do kurang ate amang, ngau karwa dongan ama. Bamang? Dongan ama. Bamang? Dan holan ina do harwa nagudang na do hota di garida dang do akama dongan. Ido, iya. Te, mari dia macita, tada na bahagia hita. Ada deh, aku bernyanyi. 392. Iya.
ku berbahagia. Musik. Iya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Martang yang maita. Mulia tema di hoali tuat Jahoba di naung hujaha hami husigati hami hutangi hok kami hatam nabadiai namangalehon ngulu na mertua kebahagiaan yang sempurna. Lu jado hami Tuhan di perdalanan ni ngulu nami mengalui akan arikot laho pasonang rohanami dilehoko de itu Tuhan alai dang sadeliling nari nungajut rohanami alai di bagasan bornginon tung dilehoko do dihami asini roham asa dapat dami ngulu na mertua kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang sempurna. Ima molo hutangi hok kami, husigati hami, huhangulo kami hatami. Alaho doa Tuhan marhiti hatam, nagabe palito nami dinahulum, jala tukok nami dinaladit. Persoalan hidup na kompleks ale Tuhan, dingulu ni pertibion na hudupi hami. Dang margugu hami tutale Tuhan mangudupi sa moloholan mangasahon pikiran dot hadirion nami. Alai di dokor di hami hatami, patuguhon roh hado pikiran nami. Asa mampu hami mengadupi aka manangah hapi parsuryon ningulu. Jala ima tadda nami akan porsia tuho. Alani manangah hapi nama sali Tuhan. Arsak nang las ni roha. Aka gudang dope nasubui hujup pahami dapat nami di nguluon. Alai marlas ni roha merlupulup dohami di perdalanan ni ngulu nami. Atong sahap pemahatami mangula mahatami oleh Tuhan dihami nebegisa di bagasan bason. Asa marlupulup tod dinami, asa marlas ni roha tod dinami dilalaho madalani aka ari-ari ni ngulu nami. Tuhan tulu minggu nai marjubileum huriam naing pasato mo dihami kebahagiaan yang sempurna. Asa margugo hami sadok ruas ni huriam hakabipidin pasaron. Iko pola tutole Tuhan di masa ni pandemion marjubileum huriam. Si pasingok murid tutole Tuhan jala jauh-jauh asa unang hami holan mamereng pandemion.
Asa unang hami manatap akka hamolon-hamolon na di Portibion. Alay naik kami manatap tuho ali di bata Jahuba para siroha dohot pardengkan basa. Namanopa naso adong gabi adong. Asa manatap kami tuho ali Jahuba di bata nami. Namar mudu-mudu sadok pardalanan ningulu nami. Atong juju mahami nuaing ro tu adopamu. Tuhan lehon hasonangan ni roha disadok ruas ni huriam. Lehon ketenangan hidup kedamaian marhite todim. Gudang nuaing akan amar sahid. Gudang nuaing akan amadili. Gudang nuaing ali Tuhan naganggu rohana. Tuhan asi roham. Totong mapatadahon hasomitu nasida. Asaboy hay marpungu di bagas corom dia kepertanyangan do ulau na marragami manangihon hatami. Atong nung ari tatapo hamin waeng napungu di bagas coromon na setotong masihol mabigi hatami. Porsiedo hami tuho akka nariko dingulu nami siga nupari mangihut mai jalon nami. Alahodo debata pargugu nasa tudusan atong moliate mariho hupuju pasang apai memaguarmu mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji madebata marende mamita siang buku ende 250 ayat sada sarodi ayat 2. Dungkidu marende dilihat diki tu amang calon siswa sematupang laho mambuan tanya pangodiano. Oras ma amang inang atik tung adong nanang hitatang yakon saluhut na hita na adong li gereja nang na martang yang PRT di Jabuta Galup. Adong amang inang bolos adong tapasada ma rohata martang yang mahita. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan ada padamu ya Tuhan. Kalau boleh kami ketemu pada malam hari ini bersama-sama berkumpul bersekutu dalam rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Semua adalah karena kasih karunia-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus, begitu banyak pergumulan di dalam hidup kami. Kami tidak mampu Tuhan untuk menyampaikannya ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami adalah manusia yang lemah. Kami tidak luput dari kesalahan dan perbuatan yang kurang baik di hadapan Tuhan. Setiap detik, setiap menit, perkataan dan perbuatan kami selalu menyimpang dalam hati dan kesetiaan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa,
Engkau campur tangan di dalam setiap rumah tangga kami, di dalam kehidupan kami dimanapun kami melangkah, sehingga apa yang kami lakukan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, terutama di sektor kami masing-masing, ya Bapa. Ketuklah hati dan pintu rumah mereka, ya Bapa. Datanglah Engkau ke dalam rumah pribadi lepas pribadi, Engkau menjenguk mereka, supaya kuasa dan Roh Kudus-Mu, ya Bapa, senantiasa mengalir di tengah-tengah rumah tangga pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh bersekutu di dalam kebaktian rumah tangga dimanapun nanti akan kami lakukan. Bapa, sungguh Engkau Tuhan yang baik yang kami kenal. Dengan firman-Mu Engkau menyapa kami, ya Bapa, agar firman-Mu menjadi pelita dan dalam kehidupan kami. Biarkanlah kami Tuhan menjadi penyebar firman-Mu, agar senantiasa firman-Mu mengalir dari bibir kami, bukan daripada pikiran kami. Biarlah firman-Mu mengalir dari hati kami, bukan dari mulut kami. Tetapi apapun yang kami perbuat Tuhan, Engkau campur tangan, ya Bapa, sehingga apa yang kami lakukan, terutama pelayan-pelayan-Mu, ya Tuhan, menjadi sentuhan-sentuhan berkat, menjadi sentuhan-sentuhan yang berbuat baik untuk semua jemaat-Mu dan kami sesama pelayan. Bapa, kami tidak dapat melakukan sesuatu apapun ketika Engkau akan murka kepada kami, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penyayang, Tuhan yang selalu tidak pernah berhenti untuk mengajari kami. Tuhan Yesus, terlalu banyak Tuhan perkara dalam kehidupan pribadi lepas pribadi di setiap jemaat-Mu. Engkau menjamah mereka yang sakit Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus, terutama terkadang kami lemah di dalam iman kepercayaan kami kepada-Mu, ya Tuhan, dikala kesulitan menerpa di dalam hidup kami. Tuhan, kami mengundang Engkau Tuhan, agar senantiasa Engkau melindungi iman kepercayaan kami. Biarkanlah semuanya yang terjadi di dalam hidup kami merupakan gelombang dan riak yang harus akan kami lalui di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami semakin indah oleh tantangan-tantangan tersebut. Biarkanlah Tuhan, dengan situasi yang ada sekarang ini adalah untuk meneguhkan dan mendewasakan iman kami untuk mengucap syukur dan memuji nama-Mu, ya Bapa. Tuhan Yesus, kami selalu bersama-sama bersekutu Tuhan. Engkau mengajarkan kami 2-3 orang berkumpul Tuhan, bersekutu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami yakin dan percaya, ya Bapa, pada saat ini Engkau Tuhan berada di tengah-tengah kami. Biarkanlah kami Tuhan menjadi damai dan terang ke dalam rumah tangga kami pribadi berlepas pribadi, ketika kami akan beranjak dari tempat-Mu ini, ya Bapa. Tuhan Yesus, terbanyak semua rencana gereja kami, ya Bapa, rencana panitia yang akan melaksanakan jubileum 50 tahun gereja-Mu, ya Bapa. Biarkanlah gereja ini menjadi besar dan menjadi terang bagi keliling semuanya masyarakat yang ada di sekitar kami, ya Bapa. Sehingga gereja ini Tuhan boleh saluran firman, saluran berkat, dan saluran kasih di tengah-tengah keliling kami. Oleh karena itu, ya Bapa, biarkanlah kuasa dan Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah dunia ini. Biar senantiasa damai sejahtera selalu bersama-sama kami. Oleh karena itu, ya Bapa, negara kami, mulai pemerintahan terkecil sampai yang terbesar, Tuhan Yesus Engkau pimpin mereka, sehingga apapun yang dikeluarkan oleh mulut mereka adalah bahasa-bahasa Tuhan untuk memerintah rakyat mereka, sehingga apapun yang direncanakan mereka, ya Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak daripada pemimpin kami. Bapa, sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini, ya Tuhan. Engkau campur tangan pribadi lepas pribadi, hantarkan kami, ya Tuhan, ke rumah kami senantiasa sehat, dan tibakan kami dengan keluarga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Tuhan Yesus, banyak perbuatan kami yang kurang layak di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun, ya Bapa, sehingga berkat Tuhan akan mengalir
dari hari ini sampai Maranatha. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Sapuji Madebata, Marili Mahita, Sian Buku ND 122 ayat sada, Sarodi ayat 2, sambil mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan, bagi jemaat yang mengikuti ibadah di rumah dapat mengumpulkan mempersembahkan persembahannya melalui link kris gereja kita KBP Denpasar atau melalui Sintua Sektor. Tutup ma pertanyaan ta bornginon tapasa mapili tudo panidewata martang yang mahita. Ale di bata amanami ni banogicang horo haruan ni salut silele na ringkan do naso libasa na malutus. Upasatami masien ni lomito ang pilan nami tuho. Sesalo megabi wab na husus di jalom. Pasu-pasu mejala ramoti. Sa para siyang hami pilianon. Pati bulan harazom ni tonga-tonga ni kuriam do di bertibion. Buhay marohanay mariti tetodim. Asalam tadahami gorang ni sililom itu hami. Asalam gergir hamad do mulia tetuho. Mariti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mangido may taritangi ang alia manami. Alia manami ni banagicang. Sa pinabadia magkarmo. Sa iro maharajon mo. Sa sawat mo lam roham ni tongon sa ni banagicang. Leo mato hamis nang dua siapa le. Saya sama nami songo panes nami. Hidup serong nomor dua satu hami. Una kami tu kita pangucudan. Balua mami sen pangago. Hona pun jauh. Lo tagugun. Rodia sangapon saliling din. Ni rohani tata Yesus Kristus. Dot holong ni rohani di bata ama. Dot persoran ni todi porbadia ma. Madongani hamu salhuna. Amin. Shalom. Selamat malam ma, mulia tema nama doti pertanyaan baik na di gerejaon do na di jabu na online. Tuatama mangaramoti hita saluna. Horas. Horas.